Hai semuanya, selamat datang di channel Putih Batang. Channel kita yang banyak membahas hal-hal seputar anime, game, manhwa, sesuka gua. Hahaha. Oh ya boy, lu pernah gak sih nonton anime tapi ketiduran? Pernah Mista. Gue biasanya ketiduran kalau animenya tuh ngebosenin parah. Sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Nah, kalau anime yang lu tonton ngebosenin, biasanya lu lanjut, tamatin, atau drop? Jujur gue lebih sering drop sih Mista. Tapi ada beberapa anime sih yang gue abisin walaupun ngebosenin. Nah, kali ini kita akan ngebahas anime ngebosenin tapi tetap ditamatin. Tapi disclaimer dulu ya, ini menurut kita. Jadi penilaiannya subjektif. Mungkin kalau dari kalian ada yang sama dengan yang kita rasain, atau ada yang beda dan gak setuju, oke aja. Ya udah, langsung aja kita ceritakan. Gas boy. Oke, anime pertama yang ngebosenin tapi tetap ditamatin apa nih boy? Anime yang ngebosenin pertama, khususnya nih buat gue ya Mista, yaitu Hyoka. Hah? Hyoka? Serius boy? Ngebosenin? Iya Mista, ini tuh anime ngebosenin gila, khususnya buat gue ya. Coba jelasin boy, Hyoka ini anime tentang apa? Oke, jadi sekilas nih tentang Hyoka. Anime ini tuh ngebahas kisah tentang Oreki Hotaro, siswa SMA yang hidupnya tuh berubah sejak gabung klub sastra klasik bareng 3 temannya. Mereka nyelesain misteri-misteri di sekolah. Ya, pada dasarnya ini anime ala-ala detektif ya boy. Ya, betul Mista. Tapi bukannya harusnya seru dong boy? Nggak ngebosenin, kan tentang mecahin misteri. Harapannya kayak gitu. Tapi biar gue sebutin deh elemen-elemen yang bikin anime ini tuh ngebosenin. Yang pertama, kayak yang tadi lu bilang Mista, anime detektif macam Conan, itu letak serunya adalah ketika mereka mecahin misterinya. Nah, cuma di anime ini misterinya tuh receh banget anjay. Yang gua kesel tuh misteri receh tapi pakai logika mendalam banget ngebahasnya. Oh iya, gue inget sih boy, misterinya itu emang ringan banget. Iya Mista. Contohnya nih, kayak misteri kenapa ruang klub itu bisa kekunci, padahal tadinya nggak kekunci. Terus misteri tentang buku di perpus yang sering banget dipinjem, atau perkara guru yang ngomel-ngomel karena salah jadwal ngajar di kelas. Iya ya, dan emang yang bikin bosenin tuh misterinya emang receh sih. Dibikin lebay serasa misteri epic. Terus pakai metode penalaran detektif ala-ala Sherlock Holmes gitu. Yang sebenarnya dalam keseharian kita misteri itu bahkan belum bisa dibilang misteri sih. Kalau buat gue ya boy, hal-hal yang dijadikan misteri di anime ini tuh terlalu receh sih boy, dan nggak relate. Kayak misalnya ruangan nggak kekunci terus jadi kekunci. Ya udah, kita mikir oh paling ada yang kunci gitu ya kan. Betul, dan nggak penting juga jir siapa yang ngunci kan. Kecuali dikuncinya karena alasan yang bikin itu jadi misteri, kayak ternyata pelakunya akan ngebunuh atau ngapain gitu. Nah itu masalahnya tuh di sini tuh nggak sama dengan dunia nyata. Iya betul, kebanyakan misteri di sini itu justru kayak tindakan ketidaksengajaan seseorang yang wajar dilakukan oleh banyak orang, dan kayaknya kita nggak perlu berotak senku sih untuk mikirin hal-hal itu, ya nggak sih? Nah itu dia Mista, kayak kasusnya di sini tuh terlalu dibesar-besarkan aja gitu. Terus hal kedua yang bikin anime ini ngebosenin tuh pacingnya yang lambat banget anjay, dan banyak dialog-dialog yang ngawang-ngawang gitu. Tapi boy, pacing lambat itu mungkin aja dipakai buat bridging story untuk membedah misteri, ya nggak sih? Ya harusnya gitu ya Mista. Tapi gua ngerasa di sini tuh terlalu lambat aja sih Mista. Untuk sebuah anime tuh bakalan ngantuk dah, bener. Belum lagi kalau kita bahas dialog. Banyak banget dialog-dialog yang ngawang dan bahkan berbelit-belit di dalam animenya. Iya, dan juga ada beberapa dialog yang ngebahas tentang arti sebuah kata yang punya makna ganda kalau dalam bahasa Jepang. Maksudnya gini loh, untuk orang yang awam banget atau orang-orang yang cuma nonton anime tapi nggak dalam-dalam amat tentang literatur atau budaya Jepang, itu benar-benar jadi disconnect aja.
Iya lagi, belum lagi kalau ngebahas hal-hal kayak gitu perlu dialog yang terlalu berbelit-belit. Wah, mantep dah pokoknya. Tapi mungkin ini opini gue aja boy. Karena si Hyoka ini kan asalnya dari light novel ya, kalau nggak salah. Jadi banyak banget elemen-elemen khas novel yang sulit kalau dimuat dalam sebuah tayangan. Tapi kalau nggak ditampilin malah bikin penonton jadi tambah nggak paham. Bisa jadi sih ini. Manuk akal. Oh iya, ada juga boy kayak konflik di sini. Nah, di sini nggak ada konflik yang bener-bener bikin kita jadi mikir tentang storynya secara mendalam. Bahkan kita cuma diajak mikir tentang misteri-misteri yang mereka hadapi aja. Betul. Dan juga tiap-tiap episode lu berasa templating banget aja sih, Mista. Iya, gue ngerasa sih gitu. Karena tiap ada kasus polanya itu-itu aja. Ada masalah, si Chitana penasaran, terus MC-nya si Oraki yang analisis dan mecahin misterinya. Tapi meskipun ngebosenin kayak gitu, gue pribadi namatin ini anime sih. Karena walaupun anime ini kentang, tapi dia punya keunikan untuk ditamatin juga. Anime ini nggak jelek sih. Bagus malahan. Dari grafiknya Kyoto Animation punya, ini mantep banget. Terus anime ini selain karena bisa ditamatin karena tanggung udah nonton episode kesekian, sebetulnya anime ini ngelatih kita buat berpikir kritis dalam kehidupan kita. Jadi untuk kalian-kalian yang otaknya kayak Patrick yang jarang dipakai, nah mungkin anime ini bisa ngajak kalian buat thinking. Walaupun kesannya thinking tapi nggak penting sih. Anime selanjutnya. Nah, ini mungkin banyak yang gak setuju sama kita nih, boy. Yes, bener Mista. Karena anime yang mengandung bawang satu ini banyak banget yang suka. Dan kalau ada temen lu yang minta rekomen anime dengan romansa yang sedih, pasti anime ini tuh masuk ke daftar rekomendasi lu. Anime yang kita maksud yaitu Shigatsu wa Kimi no Uso atau Your Lie in April. Tapi Mista, gue ngerasa anime ini emang sedih banget sih. Sumpah, ini anime bikin aku nangis abis. Iya bagi lu, gue kagak anjay. Jujur anime ini bikin sedih, iya gue setuju. Tapi gue harus bilang ini anime tuh ngebosenin boy. Poin pertama yang bikin anime ini bosenin itu monolog dalam yang kepanjangan. Lu ngeh gak sih boy kalau tiap karakter terutama MC-nya yaitu si Kosei sering banget overthinking dan monolog batin panjang banget. Gue jadi curiga apa sih bro ini belajar bacot no jutsu ke Bapak Hokage ketiga anjir. Gue jadi curiga apa sih bro ini belajar bacot no jutsu ke Bapak Hokage ketujuh yang ada di Konoha kali ya. Iya juga ya. Cuma bedanya tuh dia bacot no jutsunya ke diri sendiri aja. Iya boy, kayak bayangin aja satu konser pianonya si Kosei ini bisa diselingi 5 menit isi kepalanya doang yang isinya trauma, kenangan, dan krisis eksistensi. Tanganku gemetar. Seperti malam itu. Saat hujan turun, nada-nada ini adalah sisa dari mimpi yang tak pernah kuselesaikan. Kalau gue jadi penonton konsernya kayaknya bakal gue bilang, terima kasih buat lo semua ngen. woi bos, kita di sini mau lihat konser bukan curhatan batin lu. Iya sih bener. Versi konflik batinnya tuh kayak gak sebanding anjay sama upaya dia buat ngasih lihat performance-nya. Iya paham dia tuh punya trauma psikologis, tapi buat gue pribadi ya kurang ngena aja sih Mista. Apalagi banyak yang bilang kalau karakter si Kosei ini katanya tuh referensinya tuh Beethoven, komposer sekaligus pianis legend banget. Iya betul boy. Kalau kita bandingin kayaknya masalah si Kosei itu jauh banget sama Beethoven boy. Si Kosei ini kemampuan musiknya berkurang karena trauma yang dialami. Lain sama Beethoven yang bahkan sampai beneran tuli boy. Tapi apa? Terbukti Beethoven lebih bermental baja. Hasratnya untuk bermusik nggak membiarkan keterbatasannya mengusik. Asik. Tapi iya sih, karena monolog yang bahas si Kosei itu beneran angkuh anjay. Terus ada lagi flashback yang lumayan banyak. Iya lagi anjir. Bahkan flashbacknya tuh kadang-kadang ganggu penyampaian emosi ke kita anjay. Kayak emosi yang harusnya nyes malah ditambah lagi 11-12 kayak Hyoka. Pacingnya lambat, bahkan super lambat.
Terus romansanya juga klise dan bisa ketebak. Dari awal kita udah bisa nebak endingnya bakal sad dan plot romansa cinta diam-diam. Mereka suka tapi nggak ngomong. Ini udah sering banget dipakai di anime yang lain. Pokoknya buat kita ini ngantuk sih, sumpah. Gue pribadi pas nonton ini ngerasa kayak iler gue lebih cepet jatuh dibandingkan air mata gue, boy. Kacau. Tapi meskipun anime ini mengandung pil tidur, tapi tetap kita tamatin sih. Yap, karena emang harus diakui ada beberapa poin menarik dari anime ini untuk ditamatkan. Di antaranya yaitu musiknya luar biasa, pianonya dalam, scene-nya cantik banget, dan emosi di akhir-akhir episode bener-bener ngena. Cuma karena saking luar biasanya ini musik, lagi-lagi bikin gue pules, boy. Waduh, turu maneng iki. Terus poin menarik sekaligus utama dari anime ini ya di bagian-bagian akhir sih emang. Endingnya tuh ngebayar semuanya. Kalau lo sabar dan ngelewatin segala flashback dan bacot no jutsunya ini. Anime ngebosenin yang selanjutnya, yang tentunya tetap kita tamatin, bertemakan anak sekolahan nih, Mista. Ya, animenya udah lama juga sih. Lama kayak passing animenya. Ini anime yang kita maksud yaitu School Days. Sabar, boy. Di sini kita bakal ngeliat, jangan nilai anime ini dari cover judulnya. Betul banget. Karena lain halnya dengan gambar cover dan judulnya. Anime ini ngebosenin dan isinya bener-bener busuk. Jadi anime ini nyeritain Makoto Ito, siswa SMA yang naksir cewek kalem nan misterius bernama Kotonoha. Terus temennya Makoto, si Sekai, bantuin PDKT, tapi malah dia yang punya hubungan spesial sama Makoto. Dan dari situ mulailah kisah penuh perselingkuhan, dusta, dan nafsu remaja tanpa rem. Nah, dengan cerita yang kayak gitu, harusnya bisa bikin orang kayak teriris ya. Karena bisa dibilang ini anime tuh masuk genre NTR, tapi anime tuh malah bikin kita ngantuk parah. Coba sebutin, boy, apa yang bikin anime ini ngantukin dan malesin? Oke, pertama-tama pace-nya ngelambat tapi repetitif. Kita bisa menyaksikan pace anime ini lagi-lagi lambat kayak dua yang sebelumnya. Sebetulnya kalau pace lambat tuh gak apa-apa sih, asal tetap mendukung jalan cerita. Nah, di sini pace lambat dilengkapi dengan story-nya yang busuk anjing memang. Di sini kita bakal disuguhin adegan-adegan pengulangan. Kayak jalan pulang bareng, lihat Kotonoha nunduk malu-malu, Makoto yang mikir lagi, Sekai yang kagak jelas. Sumpah gue capek, Cok. Bisa udahan aja gak sih? Aduh. Terus selanjutnya anime ini ngebosenin karena MC-nya. Si Makoto Ito ini MC gak guna ultimate anjing. Awalnya kita dikasih lihat Makoto itu cowok yang polos, nggak ngerti cinta. Tapi makin lama makin kelihatan dia bukan polos tapi brengsek. Dia mainin perasaan dua cewek, terus bukan berhenti malah nambah korban. Nah, yang jadi masalah kebrengsekan si Makoto ini menurut gua bukan bikin melek karena kesel, tapi malah dibikin ngantuk saking cringe-nya nih cowok, boy. Alah siap, ganteng kagak, lemot. Aduh, si Makoto ini tuh kayak mikir, gue bingung nih pilih siapa, jadi gue pacarin semua aja kali ya. Alah, nonton ini bukan buat simpati ke MC anjir, tapi buat ngitung berapa orang yang bakal dia sakitin selanjutnya. Terus yang bikin anime ini bosen plus busuk adalah dialog yang kosong. Dan semua karakter di anime ini tuh kayak kagak ada harga dirinya bener-bener anjir. Dialognya bener-bener nggak ada yang ngehook. Isinya cuma aku bingung, kamu berubah, apa aku salah? Ya iyalah salah, coy. Lalu bener kata lu, boy, karakter cewek di sini nggak ada harga dirinya sama sekali. Kotonoha, dia ini korban, tapi dia terlalu pasif. Jadi lu greget sendiri. Kapan lu sadar cewek goblok? Sekai, temen yang katanya ngebantu, padahal justru biang kerok segala kekacauan pelakor tingkat tinggi. Terus temen-temennya ini juga tukang nyinyir, penghasut, tukang aduk drama. Gak ada sumpah di antara mereka yang mencoba memperbaiki apapun. Semuanya malah amburadul dah.
Semuanya malah menyerah ke hawa nafsu dan ego. Ditambah lagi banyak banget fan service yang nggak penting sih. Banyak adegan percocok tanaman yang muncul terus, tapi bukan buat bangun cerita, lebih kayak kita belum ada konten dewasa nih, sisipin deh biar ada yang nonton. Alah meme. Alhasil yang tadinya bisa jadi drama emosional kelam malah kesannya kayak anime hentai murahan. Ujung-ujungnya ini anime sebenarnya isinya cuma kisah degradasi moral dan kehancuran emosi dari karakter-karakternya. Emang anjing sih ini anime. Aduh. Tapi anime ini tuh punya dua hal yang bikin kita tetap tamatin sih, Mister. Pertama, endingnya. Yap. Bagi kalian yang udah nonton, tahu lah ya sama endingnya. Nah, dan buat kalian yang belum tahu, mending gak usah nonton deh. Endingnya bener-bener sampah. Gak usah nonton ya kalian. Tapi itu balik lagi ke kalian ya. Kalau misalkan mau mencoba anime ini ya silakan aja. Ya seenggaknya emang cocok sih buat karakter di anime ini. Sampah. Terus lanjut lagi yang kedua, yaitu tentang perubahan karakter, dimana kita bisa lihat seberapa jauh orang bisa jadi busuk. Emang anime busuk. Itu dia anime ngebosenin tapi tetap ditamatin. Mungkin yang terakhir itu anime yang ngeselin juga sih dan ampas. Sebetulnya anime di sini nggak jelek-jelek amat ya, cuma ya emang buat kita ngebosenin dan yang satu itu agak kurang sih. Betul. Dan bagi kalian yang nggak setuju ya udah sih. Tapi kita paham kok, tiap orang seleranya pasti beda-beda, termasuk juga kita. Jadi daripada kita saling maksain pendapat, mending kita diskusi aja dengan sehat. Anjay, keren banget gue. Mungkin segitu dulu dari kita. Kita petai batang. Arigatou gozaimasu. Salam dari Mas. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds, the pill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time while both of us are young. Puppy love must have its day. Don't you know it's much more